Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan ceria. Hari ini kita akan belajar materi baru tentang terbentuknya ASEAN sebagai salah satu organisasi di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Tanpa disadari, kita hidup saling berdampingan satu dengan yang lain di lingkungan rumah kita. Kita hidup bersama dengan tetangga kita dan saling bekerja sama satu dengan yang lain. Layaknya sebuah negara. Negara pun hidup berdampingan dengan negara-negara yang lain. Indonesia hidup di kawasan Asia Tenggara. Indonesia hidup berdampingan dengan negara tetangga yang lain. Pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967, ada 5 negara yang mengadakan pertemuan atau konferensi di Bangkok, Thailand. Kelima negara tersebut adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kelima negara tersebut berhasil mendapatkan sebuah kesepakatan yang dinamakan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Kelima perwakilan dari masing-masing negara tersebut telah menyepakati dan membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, dan dalam bahasa Indonesia artinya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Siapakah tokoh pemrakarsa perjanjian ASEAN? Yang pertama, dari Indonesia ada Adam Malik. Kemudian dari Filipina ada Narcisco Ramos, dari Singapura ada S. Raja Lakman, kemudian dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, dan yang terakhir dari Thailand ada Tanat Bonan. 5 tokoh pemrakarsa ini telah berhasil membuat satu organisasi di kawasan Asia Tenggara ini. Lalu, apa yang menjadi dasar terbentuknya ASEAN? Yang pertama, karena persamaan letak geografis. Kita sama-sama di wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib atau sejarah, di mana hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan dari bangsa Barat, kecuali Thailand. Yang ketiga, persamaan budaya, karena hampir negara-negara di Asia Tenggara memiliki budaya hasil persebaran kebudayaan Melayu Austronesia. Kemudian, yang keempat, persamaan ekonomi, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, maka kebanyakan merupakan negara agraris. Dan yang terakhir, persamaan kepentingan yang mengarah terwujudnya kemajuan dan kemakmuran dan perdamaian di Asia Tenggara. Tujuan terbentuknya ASEAN antara lain yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Yang ketiga, memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. Yang kelima, mendirikan industri dan memperluas perdagangan termasuk perdagangan internasional. Yang keenam, memajukan studi-studi tentang Asia Tenggara. Dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang lebih dengan organisasi-organisasi regional dan internasional.
Beberapa tahun kemudian, mulai berkembang keanggotaan ASEAN. Selain kelima negara tersebut, mulai bergabung Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian disusul Vietnam pada 8 Juli 1995. Pada tanggal 30 November 1996, ada Myanmar dan Laos yang mulai bergabung. Dan pada tanggal 30 April 1999 ada Kamboja. Sehingga sampai pada saat ini ada 10 anggota ASEAN. Lambang organisasi ASEAN digambarkan pada gambar berikut. Arti lambang tersebut yang pertama, lingkaran mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Yang kedua, padi yang berjumlah 10 melambangkan jumlah negara yang menjadi anggota. Yang ketiga, arti warna. Warna merah memiliki arti keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi. Warna biru memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan. Warna putih memiliki arti kesucian. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tadi tentang ASEAN, bagaimana menurut kalian? Sekarang sudah mulai paham kan bagaimana sejarah terbentuknya ASEAN? Terima kasih telah melihat video kali ini. Semoga dengan kamu melihat video kali ini bisa terbantu untuk belajar. Tetap semangat semuanya, salam sehat.